dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat malam. Untuk membacakan dan menyerahkan penghargaan Kick Andy Heroes yang ketiga, kami mengundang Bapak Anies Baswedan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Dokter hewan ini adalah contoh seseorang yang sudah meraih pendidikan amat tinggi, tapi tidak mengikuti arus yang biasanya diambil oleh mereka-mereka yang sudah sarjana. Dia memilih untuk pulang kampung, tidak mengejar posisi tinggi meskipun sudah memiliki pekerjaan yang mapan di sebuah perusahaan multinasional. Dia kembali ke desanya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, dan berkat ketekunan kerja kerasnya, dia mampu membebaskan warga di desanya dari kemiskinan dan jeratan maklar ternak. Kini masyarakat di daerahnya jauh lebih berdaya, makmur dan sejahtera. Secara ekonomi maupun secara sosial mereka berhasil menjadi peternak-peternak yang mandiri. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Inilah Suparto. Obsesi masa kecilnya membuat ia berpikir keras untuk membangun desa dan kehidupan para petani. Kuatnya cita-cita membangun desa memaksa Suparto mengikuti berbagai program dan pelatihan hingga sampai pada sebuah program sarjana masuk desa atau SMD. Tahun 2001, kembalinya ke kampung halamannya, Suparto langsung memulai usahanya dengan membudidayakan ayam petelur. Tak butuh waktu lama, usaha itu pun berbuah manis. Kesuksesan ayam petelurnya mengalami perkembangan pesat hingga terdengar ke pelosok desa di Jawa Timur. Tahun 2008, jumlah populasi ayam petelurnya pun terus meningkat dari 500 ekor menjadi 150.000 ekor. Dengan anggota kelompok tani mencapai 178 orang. Bermodal gelar sebagai dokter hewan, Suparto juga mengembangkan usahanya di sektor peternakan lainnya, yaitu ternak sapi. Pelan tapi pasti, peternak itu pun berkembang dan menjadi penyuplai daging sapi lokal untuk Indonesia. Hadirin dan pemirsa, kita sambut pemuda pejuang yang memilih jalan terhormat, Suparto. Penghargaan Kick Andy Heroes Award ini dipersembahkan oleh Yayasan Agung Podomoro Land. Terima kasih, Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati beserta undangan sekalian. Penghargaan ini tidak bisa saya raih kalau tidak ada dukungan dari orang-orang di sekitar saya. Jadi saya persembahkan penghargaan ini kepada kedua orang tua saya, keluarga saya, para petani peternak yang telah membangun usaha bersama saya di desa sehingga tercipta suatu desa peternakan yang mandiri. Kemudian sarjana membangun desa seluruh Indonesia yang telah berjuang untuk membuat ketahanan pangan di negeri kita. Kepada para pemuda, jangan takut kembali ke desa. Masih banyak potensi-potensi di desa yang bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membacakan dan menyerahkan penghargaan Kick and the Hero selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung. silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Keterbatasan fisik seseorang tidak selalu membuatnya menjadi tidak berdaya. Ada orang dengan keterbatasan fisiknya selalu berusaha untuk berbuat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Inilah yang telah dibuktikan oleh seorang perempuan tunanetra yang telah kehilangan penglihatannya sejak usia 4 tahun. Siapa perempuan hebat itu? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Dunia gelap yang memberi terang. Demikianlah ungkapan yang tepat disematkan pada seorang wanita pejuang pendidikan kelahiran Tanjung Karang ini, Fitri Nugraha Ningrum. Meski kehilangan penglihatan akibat penyakit sindrom Steven Johnson yang dideritanya, namun aktivitas Fitri Nugraha Ningrum tak berbeda dengan orang lain. Tahun 1998, hatinya miris saat bertemu dan mendengar celotehan anak jalanan yang jauh dari kata santun. Tak ingin larut dalam kondisi ini, ia pun mendirikan sebuah tempat pendidikan anak Al-Fitrah di tempat tinggalnya yang sederhana di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. 2 tahun kemudian, tempat itu dinamai TPA Samara, setelah berbadan hukum menjadi sebuah yayasan di tahun 2000. Tak hanya di Solo, tahun 2009 keputusan pindah dan menetap tinggal di Lombok Barat setelah menikah dengan putra asli daerah Seribu Masjid itu pun tak lantas menyurutkan usahanya memerangi kebodohan. Saya menteladani sosok Bunda Teresa atau Lady J yang bisa menebarkan virus-virus kemanusiaan, menebarkan cinta kasih kepada samanya. Kita itu selalu berpikir itu sangatlah naif gitu, ketika mata tidak melihat tidak bisa digantikan dengan yang lain. Padahal kita bicara tentang hati. Kalau saya berpikir kita itu akan buta dengan ilmu ya Mas ya. Karena kebutaan itu bukan hanya kita itu melihat secara nyata gitu, akan tetapi ilmu inilah yang akan menerangi kita di dunia. Jadi walaupun mata melihat tapi tanpa ilmu dia pasti buta. Perjuangan panjang mendidik anak dari keterpurukan pengetahuan yang terus ia lakukan, akhirnya menuai hasil. Setelah terus-menerus menikmati tetesan ilmu pengetahuan dan agama dari sosok wanita sederhana ini, perilaku anak jalanan yang awalnya tanpa arah, kini berubah menjadi anak yang hangat, berbudi pekerti, serta bertindak santun. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut perempuan hebat asal Lombok, Nusa Tenggara Timur ini sebagai Kick and the Hero 2014, Fitri Nugraha Ningrum. Ya, penghargaan Kick and the Heroes Award ini dipersembahkan oleh Bank BRI. Terima kasih Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya tak pernah lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat tekad sehingga saya mampu untuk tetap berbuat yang positif bermasyarakat. Kepada suami saya, kepada ibu bapak saya yang selalu mendoakan saya,
kepada keluarga, kepada anak didik saya di Solo maupun di Lombok, dan semua pihak yang mungkin tak bisa kami sebutkan karena saking banyaknya. Semoga penghargaan ini pula akan memotivasi saya untuk terus berkontribusi yang lebih berarti bagi pendidikan Indonesia, pendidikan yang tidak berpihak, pendidikan yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang bersih, cerdas, berkualitas, indah, terkemas. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kita tidak melakukan perubahan yang radikal demi kepentingan bangsa dan negara.